Namaku Rian, umurku 24 tahun. Aku kerja di bidang desain interior dan kadang suka jalan-jalan buat nyari inspirasi. Nah, beberapa bulan lalu, aku dan 3 temanku, Fajar, Winda, dan Resa, memutuskan buat liburan ke Malino. Katanya udaranya sejuk, tempatnya tenang, cocok buat rehat dari penatnya kota. Kita menyewa sebuah villa tua yang katanya punya pemandangan bagus dan suasananya adem. Tapi dari awal sampai di sana, rasanya kok malah adem dingin yang bikin merinding. Villanya memang besar, bangunan dari kayu, model kolonial lama. Tapi yang bikin aneh, walaupun bersih, kesannya kosong banget, kayak gak pernah benar-benar ditinggali. Halaman depan dipenuhi rerumputan tinggi dan pagar kayu di sampingnya sudah lapuk dimakan usia. Cat di dinding mengelupas di beberapa bagian dan jendela-jendela tua berderit setiap kali angin lewat. Begitu kami buka pintu utama, aroma kayu tua dan sedikit bau tanah langsung menyambut. Di dalam, perabotannya masih lengkap. Bahkan terlalu lengkap untuk ukuran villa sewa. Ada sofa antik di ruang tengah, meja makan kayu jati yang besar, dan piano tua di sudut ruangan. Anehnya, piano itu seperti baru saja dimainkan, karena tutup tutsnya terbuka sedikit. Padahal menurut pemilik villa, tidak ada orang yang menempati selama 2 tahun terakhir. Winda sempat ngomong pelan waktu kami baru masuk. "Rian, ini tempatnya aneh ya. Kok hawanya kayak berat?" Aku cuma senyum. "Tenang aja, mungkin karena udah sore kali. Kita juga capek, jadi ngerasanya beda." Kami pilih kamar masing-masing. Aku ambil kamar paling pojok di lantai 2 yang jendelanya langsung menghadap hutan pinus. Fajar ambil kamar di sebelahku, sedangkan Winda dan Resa di lantai bawah. Malam pertama kami isi dengan masak bareng dan ngobrol-ngobrol di ruang tengah. Suasananya masih santai waktu itu. Kami sempat tertawa-tertawa, main tebak lagu, dan cerita horor seadanya. Tapi semua berubah setelah tengah malam. Sekitar jam 2 pagi, aku terbangun karena kayak dengar suara ketawa kecil. Bukan ketawa orang dewasa, tapi suara anak kecil, lirih, kayak lagi main petak umpet. Awalnya aku pikir itu mimpi, tapi semakin lama aku sadar aku benar-benar terbangun. Lampu kamarku masih menyala redup dari meja samping tempat tidur, dan suara itu jelas banget dari arah luar pintu. Aku duduk perlahan, berusaha dengar lebih jelas. Ketawa itu berubah jadi seperti gumamam, lalu hening. Aku bangun pelan dan berjalan ke atas pintu. Tapi saat kakiku hampir menginjak lantai, aku lihat sesuatu di pojok kamar. Ada boneka kain kecil duduk sendiri. Warnanya coklat kusam, bajunya seperti model kuno. Matanya 2 kancing hitam yang menjahit ke wajahnya. Aku yakin banget sebelumnya gak ada boneka itu di sana. Aku bukan tipe orang yang takut sama boneka, tapi yang ini rasanya beda. Tatapannya kosong dan entah kenapa aku merasa dia sedang memperhatikan. Besok paginya aku coba bilang ke Fajar soal itu, tapi dia malah tertawa. "Ah, paling kamu kebanyakan nonton film horor. Di sini hawanya dingin, mungkin kamu kebayang-bayang sendiri." Aku coba yakinin diriku sendiri bahwa itu cuman halusinasi karena kelelahan.
Tapi ternyata bukan cuman aku yang merasa ada yang aneh. Malam keduanya, Winda teriak dari kamarnya. Teriakannya nyaring banget sampai bikin kami semua kaget. Kami lari ke kamarnya. Resa yang paling duluan sampai, aku nyusul. Winda duduk di pojok tempat tidur. Matanya merah, wajahnya pucat. Tangannya gemetar sambil menunjuk ke arah lemari. Dia bilang, "Aku dengar suara anak kecil manggil namaku." Dia bilang, "Winda, main yuk." Aku sendirian di sini, tapi suaranya dari dalam lemari. Kami semua langsung buka lemarinya. Kosong. Tapi yang bikin merinding, lantainya dingin banget. Padahal seluruh villa gak punya AC. Bahkan jendela pun tertutup rapat. Angin pun hampir gak ada. Fajar mulai kelihatan agak gelisah. Udah, kita semua ngobrol